Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Ubaidillah, mahasiswa program studi Magister Teknik Sipil, Pasca Sarjana Universitas Tadulako, angkatan tahun 2024. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, mata kuliah perbaikan tanah, dengan judul Perbaikan Tanah Berpotensi Likuifaksi dengan Induksi Gas ke Tanah Jenuh. Pendahuluan, apa itu likuifaksi? Likuifaksi adalah hilangnya kekuatan tanah jenuh akibat peningkatan tekanan pori saat gempa. Dampaknya, kerusakan infrastruktur seperti pondasi, jalan, tanggul, hingga struktur-struktur besar. Sehingga dibutuhkan suatu metode mitigasi yang efisien, ramah lingkungan, dan ekonomis. Pendekatan modern. Keterbatasan metode lama eh, memicu hingga muncul metode-metode baru seperti passive site stabilization, microbial geoteknologi, dan induced material saturation atau IPS, yang kebetulan adalah metode yang digunakan pada tugas yang saya presentasikan. Adapun prinsip dasarnya yaitu eh, memasukkan udara atau gas ke dalam tanah. Tujuannya yaitu menurunkan derajat kejenuhan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan terhadap likuifaksi. Prinsip kerjanya sendiri dapat dilihat seperti di slide pada gambar sebelah kiri atau A, di mana menunjukkan tanah jenuh yang penuh, semua pori terisi air, tidak ada gelembung gas. Ini kondisi yang sangat mudah terlikuifaksi. Dan yang kedua, gambar B, menunjukkan tanah jenuh sebagian, di mana ada gelembung gas di antara air dan butiran tanah, sehingga tekanan air berkurang dan tanah lebih tahan likuifaksi. Adapun konsep IPS sendiri, di mana tujuannya menurunkan tekanan pori air dan meningkatkan kekuatan geser terdrainase. Metodenya yaitu MIPS atau Microbially Induced Partial Saturation. Gas biologis atau nitrogen diinduksi melalui proses denitrifikasi atau merubah nitrat menjadi nitrogen. Kemudian air injection, di mana udara diinjeksi ke lapisan tanah jenuh. Selanjutnya konsep IPS, yang pertama ada biological mediation atau mikroba diberi nutrisi agar aktif di dalam tanah. Yang kedua chemical reaction, di mana mikroba memicu reaksi kimia yang membentuk mineral kalsium karbonat atau gas nitrogen. Yang terakhir adalah mechanical properties, di mana tanah jadi lebih padat, kuat, dan sulit jenuh air sehingga lebih tahan likuifaksi. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya, mikroorganisme bekerja seperti pabrik kecil di dalam tanah. Mereka menghasilkan gas atau bahan mineral yang membuat tanah menjadi lebih kuat dan tidak mudah mencair saat gempa. Mekanisme biogenik atau MIPS. Bakteri denitrifikasi mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Kemudian, gas ini membentuk gelembung mikroskopis sehingga menurunkan kejenuhan. Selanjutnya, gas nitrogen aman, tidak eksplosif, dan tidak beracun. Keuntungannya, distribusi gelembung lebih merata dan stabil. Mekanisme biogenik. Ini merupakan tabel jenis gas di permukaan bumi, di mana mempunyai sifat dan karakteristik masing-masing. Kenapa nitrogen digunakan? Yaitu yang pertama karena sulit larut dalam air.
kemudian stabil secara kimia, dan terakhir memiliki kerapatan mirip dengan udara. Sedangkan gas yang lain seperti oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen mempunyai kekurangan yang tidak dimiliki oleh nitrogen. Mekanisme biogenik yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efisiensi. Efisiensi dipengaruhi oleh yang pertama komposisi tanah atau kadar fines tinggi atau butiran-butiran halus atau tanah berpasir, sehingga retensi gas lebih baik. Kemudian tekanan overburden tinggi menyebabkan efisiensi MIPS menurun. Kemudian faktor selanjutnya adalah lingkungan, di mana pH dan suhu mempengaruhi aktivitas bakteri. Yang selanjutnya, konsentrasi nitrat menentukan volume gas, penurunan SR atau derajat saturasi. Bisa dilihat ini ada gambar dari grafik yang menunjukkan bagaimana tingkat kejenuhan tanah atau SR berubah seiring waktu pada tanah MIPS. Grafik A menunjukkan pengaruh pH tanah. Tanah dengan pH lebih tinggi atau basah mengalami penurunan kejenuhan lebih cepat, yang artinya proses pembentukan gas oleh mikroba lebih aktif. Kemudian grafik B, pengaruh suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 26 derajat Celcius, penurunan kejenuhan juga lebih cepat dibanding suhu rendah atau 14 derajat Celcius. Kesimpulannya, aktivitas mikroba dalam MIPS lebih efektif pada pH basah dan suhu yang lebih hangat, sehingga tanah lebih cepat menjadi tak jenuh sebagian. Kemudian air injection method. Metode ini menjelaskan bagaimana udara diinjeksikan ke lapisan tanah jenuh sehingga menurunkan derajat saturasi hingga 70 hingga 90%, dan efeknya dapat bertahan 10 tahun. Adapun pemantauannya digunakan 3D Electrical Resistivity Tomography atau ERT, yang mungkin biasa kita kenali metode pengujian atau pengukuran geolistrik. Cara kerjanya sendiri, udara dipompa dari kompresor bawah tanah, seperti yang terlihat dalam gambar. Kemudian udara bergerak naik ke pori-pori tanah, air atau air flow, dan membawa uap dan gas terlarut ke permukaan. Gas tersebut kemudian diolah oleh blower dan sistem vapor treatment sebelum dilepaskan ke udara. Adapun tantangan metode ini, yang pertama adalah distribusi gas tidak merata, sulit memastikan gelembung gas tersebar homogen di seluruh lapisan tanah. Yang kedua, stabilitas gas jangka panjang. Gelembung bisa hilang seiring waktu, sehingga efeknya menurun. Kemudian kontrol proses biologis, di mana aktivitas mikroba sulit diatur agar tetap efisien. Kemudian kondisi tanah yang bervariasi. Jenis tanah, tekanan, dan kadar air sangat mempengaruhi keberhasilan. Yang selanjutnya, pemantauan lapangan sulit. Butuh alat khusus untuk memantau kejenuhan dan tekanan gas. Yang terakhir ialah biaya dan skala aplikasi. Masih banyak optimalisasi yang dibutuhkan agar metode ini efisien untuk proyek-proyek yang besar. Kesimpulannya, IPS dapat menurunkan risiko likuifaksi dengan cara mengurangi tekanan air pori melalui udara atau gas mikroba. Selanjutnya, metode ini sangat ramah lingkungan, ekonomis, dan cocok untuk area dengan struktur sensitif. Yang terakhir, diperlukannya penelitian lebih lanjut tentang keberlanjutan gas dalam tanah dan model numeriknya. Ini merupakan sumber dari presentasi saya yang disusun oleh Sakui Puani dan Tahir Hussein Naik serta Munib Faruk. Sekian dan terima kasih presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.